Baik, selamat pagi Profesor dan juga para peserta yang sudah bergabung dalam kesempatan ini. Ada 11 peserta. Hari ini kita bersama-sama akan eh, melakukan studi generale untuk membahas tentang penelitian fenomenologi dalam teologi. Sebelum kita memulai, kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan dari Romo Tri Chandra dari Medan untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang selalu Kau anugerahkan kepada kami. Dan pagi hari ini kami hendak mengawali kegiatan kami dengan studi bersama yang akan dituntun oleh narasumber kami, Romo Armada. Kami mohon berkat-Mu atas narasumber kami dan juga atas diri kami. Semoga ilmu yang akan kami serap dapat membantu kami untuk melanjutkan tugas kami sebagai seorang student. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak untuk Romo Chandra yang sudah memimpin kita dalam doa. Peserta kita 11 orang dari wilayah barat sampai ke wilayah timur juga ada. Saya lihat ada orang Papua yang bergabung. Baik, sebelum memulai pemaparan materi, saya bacakan sedikit riwayat singkat dari Profesor Armada. Ini saya rangkum dari berbagai sumber dengan buku terbaru Apakah Berpikir di tulisan Romo Boris di awal, kelihatan lumayan menarik untuk kita rangkum. Oh, saya kira mungkin tidak usah panjang-panjang ya. Ya, Sepertinya apa saja. baik, Profesor Armada lahir 6 Juni tahun 65 di Nganjuk, Jawa Timur. Terus di sambil nonton Nganjuk, SMP Katolik Santo Vincentis Apollo Garum, SMA di Seminari Garum, sarjana filsafat di SPFT UGA Sasana Malang. Lalu menjalani lisensiat dan gelar doktor di bidang filsafat dari Universitas Gregoriana Roma dengan disertasi tentang hak dan kewajiban dalam Thomas Hobbes. Profesor Armada dikukuhkan sebagai profesor pada 2009 dengan pidato profesoratnya Politik, Sejarah, Identitas, dan Modernitas. Karena tertarik pada fenomenologi, praktek filsafat dan teologinya, ia dedikasikan untuk melayani gereja dan dunia, baik di bidang politik, dialog antar agama, toleransi, hubungan antar manusia dengan sesama maupun alam dan pencipta, relasionalitas. Karya-karya, sudah banyak karya, kalau lihat di Google Scholar-nya Romo Armada sudah ada 200-an. Tapi dari karya-karya itu Romo Boris memilah menjadi beberapa periodisasi pemikiran dari 96 sampai 2008, lebih banyak berbicara tentang dialog interreligius dan dialog dan pembangunan tata damai dalam hidup bersama. Lalu dari 2008 sampai ke 2017 banyak berbicara tentang kebudayaan lokal, Pancasila, etika filsafat relasionalitas, dan sejak 2018 hingga sekarang tema-tema yang diangkat lebih pada pengembangan etika relasionalitas dan dialog interreligius, juga ekoetika di Indonesia, teologi publik, dan juga sejarah gereja misi lokal. Di antara karya-karya yang terkenal ada buku Relasionalitas, dialog interreligius, dan juga berbagai artikel tentang dialog yang paling menarik yang tembus konsilium, jurnal teologi bergengsi di dunia yang menulis tentang dialog interreligius di Indonesia. Di samping itu, pengabdian yang
sudah diberikan oleh Profesor Armada. Ya, untuk kepentingan tema dialog interreligius, Profesor Armada pernah diminta oleh Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri dan Forum Kerukunan Agama Peminat untuk menjadi anggota delegasi dan narasumber Indonesia dalam beberapa pertemuan internasional di Belgia, Polandia, Jerman, Finlandia, Denmark, juga di Chili dan Argentina. Lalu juga beberapa pertemuan di dalam negeri. Pada tahun 2021 menjadi narasumber tentang meningkatkan pengamalan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa di MPR RI. Komisi Kajian Ketatanegaraan juga menjadi narasumber dalam beberapa pertemuan nasional Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saat ini selain itu juga Profesor Armada merupakan pendiri Jurnal Studi et Philosophica, Jurnal Kampus STFT, dan salah satu pendiri International Journal of Indonesian Philosophy and Theology. Juga Ketua Asosiasi Ahli Filsafat Teologi Indonesia sejak 2019 dan Asosiasi Ahli Filsafat Kehilarian Katolik. Akun sosial media yang bisa kita nikmati pandangan-pandangan dari Profesor Armada ada di Instagram dan juga di Facebook. Ya, kalau saya ikuti dalamnya selalu berisi apresiasi dan juga kritik terhadap fenomena bangsa dewasa ini. Profesor Armada mengajar filsafat politik, etika, pengantar filsafat, politik dan demokrasi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Media Malang. Saya juga pernah menjadi dosen luar biasa pada Fakultas Usuludin UIN Sunan Ampel Surabaya 2026 menjadi visiting lecturer untuk bidang filsafat politik di Holy Name of Mary Seminar Solomon Island dan menjalani Scholar Exchange selama 1 semester di DePaul University Chicago pada 2014. Profesor Armada juga mengajar di beberapa universitas di Malang dan Surabaya seperti Erlangga, Universitas Widya Mandala untuk kepentingan bisnis, Universitas Muhammadiyah untuk metodologi, penelitian Mungkin fenomenologi. sudah cukup ya. Ya. Hari ini kita akan berkenalan bersama-sama dengan Profesor Armada untuk memperdalam tema tentang pendekatan fenomenologi dalam teologi. Riset teologi harus sampai pada menguraikan kedalaman pengalaman dan pergulatan kaum beriman dari manusia zaman ini. Untuk itu, pengalaman dan pergumulan manusia dalam terang kehadiran Allah ini yang akan kita gumuli bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu, waktu seluas-luasnya kami berikan kepada Profesor untuk menguraikan pendekatan fenomenologi dalam teologi ini. Baik. Baik, terima kasih untuk perkenalannya yang terlalu selebritis. Baik, saya lebih suka tidak dikenalkan sebenarnya. Kalau mau tahu ya harap membeli sendiri buku itu. Malah itu lebih saya setuju. Baik, teman-teman, saya akan men-sharingkan apa yang sudah saya siapkan. Ya, saya di Manila ini untuk kepentingan Anda juga dengan beberapa usaha supaya pada prinsipnya kelak mahasiswa program S3 itu bisa melakukan riset dan seterusnya sebagaimana juga yang menjadi keharusan dari program doktor. Jadi bukan untuk apa-apa, melainkan untuk Anda sebenarnya saya kepergian saya supaya ada arrangement yang jelas dan jadi kesepakatan dari institusi di sini. Ya, terima kasih anyway kepada Romo Max yang sudah mengenalkan saya. Tema yang ingin saya garap adalah fenomenologi dan teologi.
atau phenomenological research dalam fenomenologi. Dalam teologi. Bulan depan itu Anda akan mendapatkan studium generale dari Profesor Daniel Franklin Pilario dari Filipina di sini. Dan saya sudah menyepakati itu tanggal 27 Maret. Jadi jangan sampai ketinggalan, itu menjadi sangat penting. Sulit sekali untuk mengundang dia karena sangat sibuk orangnya. Baik, saya akan langsung saja masuk ke poin begini. Pertama, teologi itu ada dalam beberapa cetusan yang kita itu sudah mengenali dengan baik. Cetusan yang pertama adalah kitab suci. Jadi kitab suci itu sebuah teologi dalam arti refleksi iman dari penulisnya, ya, pengalaman iman dari para penulisnya yang dihimpun oleh gereja dan menjadi sumber teologi. Dan kitab suci tidak lain adalah apa yang diwahyukan oleh Kristus sendiri, ditulis oleh mereka yang menjadi saksi-saksi iman. Dalam gereja Katolik, kitab suci itu memiliki kesatuan dengan tradisi dan ajaran gereja. Jadi memahami suci itu tidak independen dari apa yang kita miliki dalam tradisi. Kemudian ajaran Paus itu sebuah teologi, ajaran para uskup. Dan jangan lupa produk studi dan refleksi para teolog, ya, itu juga adalah suatu teologi. Dan produk studi dosen dan mahasiswa teologi yang serius. Saya menyebut serius, kalau tidak serius ya bukan teologi, ya toh. Nah, itu. Nah, tetapi yang saya blok di bawah, umat beriman Kristiani yang tidak menuliskan traktat teologi, mereka bertekun dan bergulat dalam konteks hidup sehari-harinya, mereka itu juga jangan kita lupakan, mereka itu berteologi juga. Nah, coba sekarang perhatikan bahwa kalau kita itu berteologi itu bukan hanya membaca karya teologis dari para teolog, atau membaca dokumen ajaran Paus, tapi juga saksi hidup dari iman oleh umat dalam konteks mereka, itu juga adalah suatu wujud atau bentuk teologi. Nah, perhatikan fenomenologi itu berada di wilayah atau poin yang terakhir yang saya omongkan ini. Nah, baik, lanjut. Epistemik. Jadi epistemik ini diambil dari episteme yang mau mengatakan suatu poin ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu apa sih? Nah ini memang saya kutip dari apakah berpikir. Jadi bila kita berpikir, jangan lupa kita itu pasti berpikir tentang sesuatu. Tidak bisa kita berpikir tentang bukan sesuatu atau nothing, itu tidak bisa. Nah, ya. Nah, kalau kita berfilsafat sama, kita berfilsafat tentang sesuatu. Bila kita berteologi, kita juga berteologi tentang sebuah tema iman. Nah, ini. Satu frase epistemik ini, itu kalau dalam filsafat fenomenologi berarti, kalau aku berpikir tentang sesuatu, itu artinya aku menyadari sesuatu yang aku pikirkan. Jadi saya memasukkan diriku dalam
relasionalitas dengan objek atau sesuatu yang menjadi objek berpikirku. Nah, dalam skema itulah Anda yang adalah para antusias teologi, ya, ketika Anda berteologi itu Anda memasukkan diri Anda, sekali lagi, itu memasukkan diri Anda ya, bukan memasukkan orang lain, memasukkan diriku di dalam relasionalitas dengan tema iman yang dialami, direfleksikan, dihidupi, disaksikan, dihayati oleh umat beriman. Nah, fenomenologi itu memiliki rumusan ini pertama-tama. Anda berada di dalam relasi sekali lagi. Nah, sekarang kalau kita itu beriman itu apa tuh beriman itu? Beriman itu pasti memiliki fundasi, pasti. Pasti beriman itu pasti memiliki fundasi. Demikian berteologi itu mengenal fundasi, yaitu sabda Tuhan dalam kesatuan dengan tradisi, ya, dalam refleksi patristik dan ajaran gereja. Beriman itu juga memiliki konteks dari sendirinya. Konteks yang dialami oleh umat itu beraneka ragam. Berteologi itu pasti kontekstual. Nah, ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kontekstualisasi teologi itu sebenarnya tidak baru. Sama sekali tidak baru. Yang sebabnya karena yang namanya beriman itu tidak berada di ruang angkasa, tapi di dalam konteks. Nah, beriman itu memiliki metodologi, jangan lupa. Berteologi itu punya model, punya cara, punya pendekatan, punya metodologi. Nah, kalau kita berbicara tentang fenomenologi itu, poinnya berada di poin ketiga ini, yaitu sebagai metodologi berteologi. Nah, sekarang, jadi episteme dari berteologi itu apa? Fundasional, kontekstual, dan metodologis. Nah, fenomenologi itu ada di poin episteme metodologis. Jadi tidak menghapus fundasional, tidak menggantikan dari sendirinya kontekstual karena sangat related kepada konteks, tapi justru dalam tanda kutip meneguhkan, katakanlah begitu, model baru dalam berteologi. Nah ini, ya saya harap ini agak memberi poinnya. Lalu ini tidak tahu kok ada coretan ini, coretan siapa? Anyway, fenomenologi sekarang dalam teologi itu seperti apa cara mengelolanya, gitu ya? Seperti apa cara mengelolanya? Nah, kalau Anda membaca tulisan Profesor Edi Kristianto yang meresensi tulisan saya tentang sejarah misi Surabaya, ya 2 volume itu, Profesor Edi Kristianto itu menuliskan dengan bagus gambaran begini. Ketika saya di dalam buku itu menuliskan mengenai pengalaman misionaris kesulitan kekurangan dana untuk misi, ya karena Malaysia tahun 31, kemudian terjadi karena perang, ya habis itu apa namanya resources. Kemudian terjadi lagi pada waktu dam Belanda jebol, sehingga uang Belanda ya, itu golden, itu tidak boleh keluar dari Belanda, dan seterusnya, dan itu misionaris sangat ketakutan. Di situ Profesor Edi menulis begini, Tuhan pun pernah kekurangan uang. Nah, ini. Nah, gitu.
Logikanya apa? Logikanya pengalaman iman dari subjek itu bukan milik sekedar subjek, tapi itu milik dalam tanda kutip suatu pengalaman konkret mereka bergumul dengan Tuhan. Nah ini. Jadi inilah fenomenologi itu seperti itu. Kemudian seorang tahanan kamp konsentrasi Jepang merindukan roti dan secangkir air hangat karena mereka tidak diberi makan dalam satu hari, konon makannya hanya satu kali dan itu pun ketela. Orang Belanda dan para misionaris semua dikasih makan seperti itu, ya tentu kurus kering, tidak karu-karuan, kekurangan gizi dan sebagainya. Selama 2 tahun makan seperti itu. Lalu refleksinya Tuhan pun juga pernah kelaparan. Nah ini logikanya seperti itu. Lalu misionaris takut mati di kamp konsentrasi dan sebagainya. Tuhan juga pernah takut mati. Nah, hal yang sama terjadi ketika Paulus. Ini ya tentu kisah ini ada dalam tradisi. Ketakutan ketika dia sebelum dipenggal kepalanya di Fuori Roma. Ya di apa namanya? Tre Fontani itu ya. Nah, ketika dikunjungi oleh Petrus, di situ dikatakan bahwa Petrus menghibur Paulus yang ketakutan mati itu dengan berkata, Tuhan dulu juga pernah sangat ketakutan sebelum disalibkan. Nah, jadi dalam fenomenologi itu blend. Dalam fenomenologi itu pengalaman iman itu tidak disimak dalam konteks profan, ya. Maksud saya fenomenologi dalam teologi, melainkan dalam konteks pergulatan hidup dengan Tuhan gitu. Nah, berteologi dari apa namanya itu dari model semacam pendekatan model semacam ini itu itu sangat groundbreaking gitu. Itu sangat menunjukkan Anda itu sedang mengerjakan sesuatu yang dalam tanda kutip memberi fundasi yang sangat penting. Lanjut. Jadi kalau agak sedikit kita persiskan, fenomenologi dalam teologi itu berupa apa? Berupa narasi pengalaman iman para subjek tokoh-tokohnya. Itu dalam kitab suci. Jadi misalnya contohnya begini. Sebutlah Anda, kita itu memiliki seorang Musa, ya, Musa. Musa yang pemimpin hebat sekali itu dalam kitab suci, ternyata pertama-tama adalah seorang yang dalam tanda kutip itu dicekam oleh ketakutan. Karena pernah membunuh, karena pada waktu dia dilahirkan itu ditolak oleh ibunya. Loh kok ditolak? Ditolak karena dia ditemukan di apa namanya itu dikentirkan dalam bahasa Jawa di apa bagaimana dalam bahasa Indonesia ya? Ya, diletakkan di Sungai Nil ya, dibawa air seperti dibuang dalam tanda kutip, hanya dalam kitab suci saja kita berkata tidak dibuang gitu, tapi diselamatkan. Tapi Musa sebagai seorang manusia, dan kalau yang jadi Musa itu Anda, dan Anda tahu bahwa Anda itu ditemukan di apa namanya itu kayak basket begitu, Panjang ya, saja. keranjang begitu, yang digentirkan ke sungai, ya dari sendirinya Anda akan pertama-tama berpikir sebagai manusia, aduh, saya kok dibuang oleh ibu saya kan, oleh orang tua saya kan, begitu logikanya. Nah, ternyata dalam refleksi berikutnya kita tahu bahwa dengan cara itu Tuhan mengelola hidup Musa sehingga Musa itu masuk ke anu toh ke court-nya Firaun, jadi ke wilayah kerajaan, tahu dalamnya kerajaan Firaun, dan lalu dari sendirinya Musa memiliki potensi
menjadi seorang pemimpin yang bisa bernegosiasi dengan Firaun. Ya. Ya, jadi poin yang mau saya sampaikan adalah narasi pengalaman iman subjek itu sesungguhnya adalah bahan dari sejarah keselamatan itu sendiri gitu. Nah, sekarang sejarah gereja adalah sejarah naratif pengalaman iman misionaris dan umat beriman. Jadi apakah Anda memperhatikan bahwa gereja Indonesia itu sama sekali tidak tiba-tiba besar. Seperti misalnya Nelson dan Princeton. Nelson yang sudah tua, ya sudah berapa, 40-an tahun atau sekitar itu, pada waktu itu sudah dikategorikan tua. Princeton masih muda tentu saja. Kita tahu bahwa kedua tokoh pertama ini yang hadir di Indonesia itu sebenarnya diusir dari Afrika Selatan, ya. Dan ketika di Indonesia tinggal 1 minggu di rumah dokter kalau atau lawyer, seingat saya. Kemudian setelah itu sewa gubuk atau sewa tempat satu rumah kayak di kos-kosan begitu, kayak Romo Max gitu atau Romo Kristo. Jadi sewa lalu ngekos di situ. Dan itulah seringkali oleh para sejarawan Katolik Indonesia disebut itulah awal dari gereja Indonesia. Jadi awal dari gereja Indonesia, awal pemulihannya itu tidak boleh hanya dimaknai dari mujizat Franciscus Xaverius ya tahun 1547 atau sekitar itu, tapi betul-betul berasal dari dua orang deal ya, imam yang dalam tanda kutip mendapatkan mandat untuk mewartakan Injil di Indonesia, tetapi masih dalam cara yang sangat terbatas dan miskin dan sebagainya. Nah, jadi itu poin yang ingin saya sampaikan dalam pertama-tama fenomenologi dalam teologi. Lanjut. Jadi kalau kita ngomongin teologi itu pertama-tama janganlah berpikir mengenai statement, mengenai pernyataan atau pedoman, dokumen atau ketentuan dogmatik ya. Meskipun itu semua juga a part of theologizing. Tapi when you go to listen to the narratives ya. Jadi sekali lagi kepada kisah atau yang menjadi pengalaman iman para pelaku ya di dalam hal ini umat beriman itu sungguh-sungguh merupakan suatu poin yang penting dalam teologi. Nah, ini fenomenologi. Jadi fenomenologi itu understanding reality. Understanding reality itu begini. Kalau kita ngomongin fenomen ya, fenomenologi kan asalnya dari kata fenomen. Fenomen itu bukan gejala, fenomen itu realitas, ya boleh disebut gejala karena konsep yang disebut gejala itu berarti peristiwa itu memiliki kelanjutannya demikian. Jadi gampangannya begini, ada banyak PHK itu sebuah peristiwa. You know? Itu kita sebut gejala. Gejala apa? Gejala kemunduran ekonomi, kemerosotan ekonomi. Tidak bisa Presiden Prabowo berkata ada banyak PHK, tapi pada saat yang sama berkata Indonesia akan melebihi Jepang dan Jerman. Nah, nggak bisa. Lah, buktinya apa kan gitu logikanya. Buat mobil SMK aja belum bisa. Dan itu dikomunikasikan begitu hebatnya oleh Presiden siapa namanya sampai lupa saya presiden ini Joko Widodo ya toh. Nah, ya ini bukan ngerasani tapi ini poinnya maksudnya understanding reality gitu. Itu kan menurut saya Presiden Joko Widodo tidak belajar fenomenologi. Nah, jadi karena begini logikanya, seperti kalau kita itu ke Jerman ya atau ke negara yang mungkin menjadi rujukan teknologi.
Kalau kita memahami suatu teknologi, itu sebenarnya bukan pertama-tama negara itu bisa membuat pesawat terbang, bukan pertama-tama bisa membuat apa namanya itu mobil yang canggih, tapi pertama-tama kita harus memiliki infrastruktur rasional gitu. Nah, itu saya tulis di dalam apakah berpikir itu. Jadi cara memahami sebuah realitas itu tidak boleh Anda itu sekaligus, melainkan ada satu sub-sub realitas yang kita sebut itu suatu pengalaman gitu. Jadi logika yang mau saya sampaikan, kalau Anda itu ingin mengatakan sesuatu yang besar terkait dengan keseluruhan, maka kita tidak boleh melewatkan komponen-komponen dari realitas itu. Nah, itu poin saya. Lah, dalam fenomenologi, komponen pengalaman itu namanya atau memiliki makna subjektif. Nah, ini jelas ya ini ya. Ini saya bedakan dengan objektif supaya jangan rancu. Jadi kalau objektif itu reality as what it is, the world as it is, dunia sebagaimana adanya. Kalau dalam subjektif, realitas itu seperti yang dilihat, disimak oleh subjek. The world as the subject perceives. Ya, ya. Mengerti ya ini ya? Saya harap tidak ada kesulitan untuk membedakan ini. Lalu data. Data objektif itu apa? Data objektif itu ya kuantitatif dan kualitatif, tapi memiliki statistik dan interpretasi yang benar. Lah, kalau subjektif dalam fenomenologi, kalau dalam subjektif itu meaning, makna, tentu tidak menafikan, tidak menyangkal, tidak menolak data. Nah, ini berarti ya, tidak menolak data, sebab pengalaman itu kan merupakan data. Dan pengalaman itu tidak bisa atau tidak mencukupi bila diangkakan. Contoh baru-baru ini terdeteksi korupsi Pertamina. Ya. Pertamax itu ternyata Pertalite yang tidak antri. Nah ini. Lah kalau hitungan kuantitatif apa? Ruginya berapa? Ruginya kan sekian, konon katanya 1 kuadriliun atau berapa. Lah, tapi itu kan tidak mewakili atau tidak mencukupi rasa sakit dari para konsumen Indonesia. Angka itu. Begitu, saudara-saudara. Jadi, rasa sakit karena ditipu itu kalau dibahasakan tidak mencukupi kalau diangkakan. Sebab itu memiliki namanya gambaran nyata keterlibatan aku sebagai subjek dengan korupsi itu gitu. Dari sebab itu pengalaman itu tidak cukup kalau distatistikkan, tapi harus didengarkan dalam bahasa mereka. Nah, itu. Dan karena itu kemudian membutuhkan hermeneutika. Ya, jelas ini ya. Baik, konsep di dalam objektif itu selalu grounded. Ya, konsep itu. Grounded itu artinya, ground itu fundan tanah. Jadi sebuah konsep itu selalu memiliki dasar yang disebut dasar observasi objektif. Ya. Contoh, kita itu ngomong bahwa orang yang menderita ketidakadilan karena korupsi, itu logikanya adalah berapa kerugiannya, berapa hektar tanah yang hilang, berapa uang yang lenyap, dan seterusnya. Kalkulasi itu jelas. Maksud saya,
statement bahwa orang yang menderita ketidakadilan karena korupsi itu mesti berada dalam kalkulasi yang jelas. Lah, dalam subjektif, konsep itu relasional. Relasional itu artinya aku memiliki keterlibatan, memiliki relasi. Dan itu didasarkan atas fondasi pengalaman. Jadi maksud saya begini, mendengar korupsi Pertamina, aku sebagai orang Indonesia dan temanku orang Filipina, siapa yang lebih sakit hati? Romo Max. Pasti orang Indonesia. Kenapa? Ya karena saya yang mengalami Nah, ditipu. persis. Nah, ini. Jadi dengan kata lain, seperti apa tuh fenomenologi itu? Fenomenologi itu mengurai selalu makna yang baru. Saya pada waktu studi di Roma, di Gregoriana itu memiliki dosen-dosen yang luar biasa ya. Di antaranya antara lain Frederick Copleston yang menulis banyak sekali sejarah filsafat itu adalah dosen Gregoriana dengan segala asistennya dan macam-macam. Tapi lagi-lagi saya terus terang banyak dibangun kesadaran saya oleh filsafat fenomenologi. Dan itu berada dalam skenario atau skema subjektif. Lanjut. Dari sendirinya, kalau objektif angka, deskripsi, kalau dalam subjektif simbol. Nah, ini simbolisme. Simbolisme. Jadi kalau pejabat Pertamina itu koruptif, maka simbolnya ya mohon maaf tikus gitu. Dan kalau para pejabat kita di Jakarta sana itu korupsi, maka betul-betul Jakarta rupanya diinvasi oleh para tikus kayak gitu-gitu. Jadi kemangkelan dari saya sebagai seorang subjek yang related to dari peristiwa korupsi ini betul-betul dalam tanda kutip memiliki berbagai macam cetusan gitu. Itu poin saya. Nah, dan ini fenomenologi, ini bawaan dari fenomenologi gitu. Nah, dari sendirinya lalu kebenaran itu relasional. Ini saya kira sudah saya banyak ngomong mengenai kebenaran relasional. Dan tentu saja dalam objektif kita tahu bahwa rumusnya itu kausalitas. Sedangkan dalam subjektif rumusnya itu eksistensi manusia yang bereksistensi, manusia yang mengalami gitu. Nah, jadi ini poin yang saya kira secara dramatis akan mengubah banyak dan betul ya ketika saya mengenalkan metode fenomenologi ini di UNER misalnya dan juga di Muhammadiyah harus diakui memang kemudian terus terang menggerakkan mereka untuk menyasar disertasi itu tidak lagi sekedar berada dalam hitungan-hitungan gitu, melainkan berada dalam pergumulan meaning. Ya, jelas ini ya. Baik, lanjut. Nah, jadi kalau kita ngomongin berteologi, maka di sini saya langsung ingin memberi dua, katakanlah bidang ya, dua area. Area peneliti yaitu kandidat doktor dan area umat yang menghidupi imannya. Dari sendirinya kandidat doktor juga melakukan yang sama, tapi kan seperti tadi saya sampaikan, berteologi itu selalu Anda berada dalam boundary tema itu. Ya. Peneliti, apa yang dilakukan dalam fenomenologi? Peneliti mendengarkan, mencatat, mengolah, menuliskan pengalaman iman umat. Bergulat dengan pengalaman umat yang menghidupi imannya tentu saja mereka itu teguh dan setia dengan imannya dan seterusnya. Lalu peneliti menginterpretasi dalam metodologi yang benar
Lalu umat yang menghidupi imannya itu menghidupi sabda Tuhan. Dalam maksud begini, Anda itu kalau mau menginterpretasi itu tidak boleh seenaknya. Seenaknya itu artinya seperti apa yang Anda rasakan. Gitu. Nah, ini pernah saya sampaikan kepada mahasiswa di tingkat pengantar. Seringkali saya mengingatkan. Jadi kalau kamu membaca sebuah teks, bagaimana kamu menginterpretasi itu pertanyaan saya ya. Saya ini pertanyaan yang berani untuk mahasiswa tingkat 1, tapi saya ingin mencoba untuk mengolah atau membantu mereka. Nah, salah satu yang disampaikan yang cukup umum kepada saya, mereka berkata, kalau saya berhadapan teks Romo, otomatis dalam benak saya berpikir mengenai kekuatan teks itu, kelemahannya apa, dan seterusnya. Gitu ya. Oh ya, itu bagus, itu sih bawaan discernment di dalam novisiat. Ya, kalau dalam novisiat kan seperti itu, kekuatannya apa, kelemahannya apa, dan macam-macam. Ya seperti suatu discernment, who am I, ya itu ya. Dulu zaman dulu, pada waktu saya rekoleksi itu diajarin oleh Civita begitu, who am I. Ya. Eh, Lalu karena bukan hanya aku, tapi engkau jadinya who am you, nah, gitu. Kita tahu bahwa itu salah who am you ya, mestinya who are you. Tapi ya sudah ya pada zaman dulu kan itu apa namanya diulang-ulang gitu. Lah, maksudnya begini, tugas dari peneliti kandidat doktor untuk memiliki framework rangka interpretasi yang benar. Nah, ini tugas Anda, gitu. Ini tugas dari kita sebenarnya para peneliti. Nah, para peneliti menarik kesimpulan, menampilkan kebaruan temuan, dan seterusnya, umat yang menghidupi imannya memberi kesaksian hidup sebagai orang Kristiani. Nah, berteologi dalam konteks akademik, itu konteks akademik memaksudkan metodologi sebagaimana diminta, ya, dan seterusnya. Lalu berteologi dalam konteks hidup sehari-hari bagi umat yang menghidupi imannya. Nah, sekarang apa sih, ini mungkin sekedar contoh kecil. Jadi jika aku ingin mengerti tentang pengalaman iman umat Katolik yang minoritas di tengah umat Islam yang mayoritas, maka dalam fenomenologi pertama-tama aku harus melakukan bracketing. Bracketing itu artinya mengurung, ya, mengurung kebenaran-kebenaran atau asumsi-asumsi yang dikatakan oleh pastor yang mengurusi bidang urusan agama dan kepercayaan. Jadi artinya aku tidak boleh pertama-tama itu kayak mereferensi dulu kebenaran-kebenaran hidup di tengah umat yang mayoritas umat Muslim itu seperti apa. Karena aku mau ke umat Katolik. Itu namanya kalau di dalam fenomenologi itu bracketing. Bracketing. Nah, lalu yang kedua, saya pergi ke umat mendengarkan apa yang saya dengarkan. Ingatan-ingatannya, mimpi-mimpinya, kecemasan-kecemasannya, kegembiraannya, ketidaknyamanannya, inisiatif kerjasamanya, dan seterusnya, ya tuh. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan kalau Anda memasuki suatu yang disebut pendekatan fenomenologi terkait dengan pengalaman iman. Umat beriman dalam menghayati imannya di tengah-tengah umat yang lain. Nah, jika aku melakukan itu, maka kini aku memiliki aneka kisah, cerita, yaitu pengalaman hidup yang akan menjadi elemen-elemen kebenaran tentang apakah dia lo hidup sehari-hari sebagai umat minoritas. Nah, pendek kata, pengetahuan tentang dialog interreligius itu digali dari cerita pengalaman mereka yang personal dan subjektif. Tetapi kebenaran itu memiliki apa yang disebut intensionalitas atau keterarahan kepada kebenaran. Jadi maksudnya begini,
Jika aku meneliti atau mendengarkan umatnya A, B, dan C, maka apa yang disampaikan oleh umat A dan B dan C itu memiliki keterarahan kepada kebenaran. Maksudnya yang mengerti keterarahan kepada kebenaran. Maksudnya adalah di dalam fenomenologi itu tidak diperlukan atau tidak lagi Anda memiliki kesibukan untuk melakukan yang disebut dengan triangulasi. Ya, triangulasi, mengerti ya? Triangulasi itu apa? Triangulasi pada intinya adalah apa yang kita dengarkan dari umat, kita ingin tahu apakah ini benar atau enggak, kan gitu logikanya. Dari sebab itu, saya mendengarkan atau menyimaknya juga dari suara yang lain. Jadi seperti sebuah triangle, katakanlah begitu, dari angle yang berbeda. Nah, dalam fenomenologi itu tidak diperlukan, sebab dalam fenomenologi, ketika Anda mendekati umat A, B, dan C, Anda tidak datang satu kali, tapi berkali-kali untuk bertanya. Dan apa yang mereka sampaikan itu menjadi milik mereka, gitu. Nah, ini kalau dipraktekkan, dicontohkan. Nah, lalu ketika aku memiliki banyak sekali narasi, di situ aku melakukan coding atau categorizing tema-tema, fenomena, pengalaman, dialog umat Katolik minoritas ini, gitu. Nah, kalau categorizing atau coding itu biasa ya. Jadi ini tidak tidak harus dimaknai luar biasa, khas metode apa, tapi ini metode kualitatif categorizing ini, coding ini ya. Setelah aku memiliki pengetahuan cukup tentang pengalaman dialog dari umat, nah sekarang saya bisa membuka dalam tanda kutip kurung kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para teolog, ajaran gereja dan sebagainya yang terkait dengan dialog interreligius itu gitu ya. Saya mengingatkan Anda apa yang dulu pernah disampaikan oleh siapa Felix Wilfred ya, baru meninggal beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu. Felix Wilfred mengkritik mahasiswa teologi India karena ketika dia itu menulis teologi tentang dialog interreligius, rujukannya adalah Schillebeeckx. Ya, Schillebeeckx itu teolog pada waktu Konsili Vatikan II dan berasal dari Belanda, yang menurut Felix ini tidak properly, sebab Schillebeeckx tidak tahu atau tidak pernah mengalami suatu apa namanya momen dialogal menurut Felix ya. Tapi Felix me, men, men, mengkritik mahasiswa India, mahasiswa teologi India ini karena umumnya orang India, kata Felix lagi-lagi, kalau belum mengutip teolog Barat itu belum afdol gitu ya, belum keren. Nah, ini. Nah, jadi teologi itu rupanya juga berada dalam tanda kutip model cara berpikir yang ini keren enggak sih? Nah, kan gitu logikanya itu. Nah, menurut Felix kita tidak boleh jatuh kepada perspektif kedangkalan seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin subjek yang kepadanya kita datang dan mendengarkan, subjek itu memiliki aktivitas ini, mengingat, mencerap, dan mengendaki. Remembering, perceiving, dan desiring. Sehingga kalau kita mewawancarai, apa yang sesungguhnya merupakan isi dari wawancara itu? Ingatannya, gitu. Lalu apalagi? Ya, perceiving itu artinya bagaimana
subjek itu memaknai, mengerti peristiwa itu. Anda tentu akan terjebak dalam poin ini kalau Anda meneliti tentang memoria passionis. Memoria passionis tahu ya? Memoria passionis itu ingatan penderitaan. Dan itu ditulis oleh seorang yang mengalami penderitaan. Ya. Namanya Wiesel. Ya. Wiesel. Ini Wiesel ini menulis sesuatu bersama dengan Metz. Ya. Siapa namanya itu? Johann Baptist Metz, ya, teolog dari Jerman. Wiesel seorang Yahudi. Wiesel itu yang survivor dari kamp konsentrasi di Auschwitz. Nah, kita tahu bahwa penderitaan di Auschwitz itu luar biasa besarnya, luar biasa, dan unthinkable, ya, unthinkable. Nah, kalau Anda membaca Wiesel, ya, Wiesel ini mencapai umur yang cukup tua dia. Kalau kita mendengarkan atau membaca bukunya Wiesel, kita akan pasti tidak melihat atau tidak mendengarkan, tidak menikmati atau tidak akan dibuat mengerti sejelas-jelasnya mengenai penderitaannya. Pasti. Jadi misalnya saat dia dipukulin atau dia dicemoohkan atau dia disuruh telanjang untuk dimandikan dan itu berarti Anda pasti mati dan seterusnya, atau Wiesel akan cerita bagaimana dia tidur di sebelahnya itu adalah jumbleng, tahu ya jumbleng ya, jumbleng itu bagaimana ya, WC ya, WC yang terbuka begitu kan. Oh, pasti nggak akan cerita itu gitu. Meskipun itu semua dialami. Mengapa? Ya karena dia sebagai subjek yang mengalami peristiwa itu, dia akan mengisahkan apa yang bagaimana dia itu memaknai penderitaannya, bukan mengatakan apa adanya peristiwa itu gitu. Karena itu merupakan humiliasi, merupakan apa ya? Humiliation artinya dia betul-betul direndahkan oleh Hitler dan Nazi pada waktu itu dalam penderitaannya. Jadi dengan kata lain, logika yang mau saya sampaikan adalah, jadi makna itu tidak hanya sekedar berasal dari bahasa subjek itu yang Anda harus tangkap dengan benar dan baik gitu. Itu ada metodologinya tersendiri untuk mengatakan itu. Dan ini tidak pernah bisa disasar oleh pendekatan kuantitatif, tidak pernah bisa. Tidak pernah bisa. Begitu. Ya, jadi dengan kata lain, poin kedua itu sebenarnya sangat kompleks. Yang ketiga, menghendaki. Desiring itu artinya bukan kok aku ingin hidup, bukan begitu, tapi menghendaki di sini memiliki juga suatu kompleksitas pergulatan karena orang yang menderita dalam konteks tadi itu, Elie Wiesel namanya, Elie Wiesel itu, dia ingin membebaskan diri. Jadi kehendaknya dia itu betul-betul suatu kehendak keselamatan, bukan kehendak dalam arti aku mau minum, aku mau makan, atau aku mau cerita, enggak. Nah, itu. Nah, jadi dengan kata lain, 3 poin yang disebutkan dalam aktivitas subjek yang ini semua berada dalam sangkut paut dari eh, kemah metodologi namanya fenomenologi, itu betul-betul kompleks gitu. Tapi pada saat yang sama ya challenging. Jadi fenomenologi itu tidak sederhana. Tapi fenomenologi itu betul-betul mengurai pada poin atau sisi kedalaman pengalaman subjek. Nah ini ya, nah, ini tentu gambar kecil saja dari yang kita sebut 3 aktivitas subjek ini. Baik, nah ini contoh ya, contoh yang disebut fenomen.
Kita tahu bahwa Paus barusan dari Indonesia yang sekarang sakit, kita berdoa untuk Bapak Suci dari sendirinya. Dan dalam apa yang disebut dialog dengan Nazaruddin ini, Nasar yang sekarang menjadi Menteri Agama, kita tahu di situ ada gesture yang indah. Lah, apa yang dilakukan oleh seorang peneliti fenomenologi? Dia tidak boleh hanya berhenti pada poin indahnya gesture pemimpin yang disorot oleh kamera televisi. Dia harus memasuki pengalaman sehari-hari gitu. Dan pengalaman sehari-hari itu apa? Ya antara lain penolakan itu, penolakan pendirian gereja, kegiatan peribadatan, latihan kur juga dianggap kristenisasi dan macam-macam. Dan itu semua harus diakui berada dalam suatu yang kita sebut fenomen. Nah, jadi fenomen itu sesungguhnya kalau agak kita ringkas berada dalam suatu ketegangan antara idea dan praksis, gitu. Antara bahasa dan realitasnya, antara gesture dengan apa namanya kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh gitu. Kalau ini suatu teologi yang interreligius yang difundasikan kepada pengalaman umat beriman, itu menjadi dahsyat gitu. Jadi teologi dialog interreligius itu tidak boleh sekedar dimaknai menurut Fratelli Tutti yang ngomong baik-baik semua. Ya itu semua juga baik. Tapi apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu bisa tawarkan sebagai kebaruan? Nah itu. Itu juga pertanyaan penting di dalam kalau orang berteologi. Gitu. Nah ya jelas ya, mengerti ya. Bedanya suatu skema berteologi fenomenologis dengan teologi yang konvensional adalah Anda ambil satu dua nomor dalam Fratelli Tutti, lalu itu dijelaskan, itu ditulis latar belakangnya, itu ditulis keindahan konsekuensinya dan sebagainya, lalu relevansi. Nah, itu cara konvensional. Sedangkan dalam berteologi fenomenologis itu justru kebalikannya, yaitu apa? Fratelli Tutti yang sangat indah itu tidak buru-buru kita maksudkan sebagai yang memakan banyak halaman. Justru kita mulai dari pengalaman umat beriman yang memiliki ketegangan hidup sehari-hari ini gitu. Dan ketidakpastian, ketidaknyamanan dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian dikonfrontir dengan dokumen Fratelli Tutti gitu. Nah, itu poinnya ya. Nah, berikutnya juga ini urbanisasi ya. Ini ini food ini apa namanya lukisan yang sangat penting. Ini lukisan abad ke-19 ingat saya atau sebelumnya terkait dengan revolusi industri gitu. Jadi revolusi industri itu apa? Revolusi industri adalah para petani meninggalkan pertaniannya untuk berduyun-duyun ke kota. Dan itu membuat skema sosietas yang baru. Lah, itu kan suatu lukisan filosofis. Kalau kita itu menarasikan atau mendengarkan mereka, tentu logikanya tidak seindah itu untuk menunjukkan, mau mengatakan bahwa nanti pada gilirannya mereka akan mengalami kemiskinan struktural. Termasuk mereka dapat uang di pabrik, tapi bekerja dari jam sekian ke jam sekian, tapi gaji mereka tidak mencukupi dan seterusnya, sehingga keluarga mereka jatuh miskin, dan dari sebab itu juga anak-anak harus bekerja dan seterusnya. Nah, skema-skema itu tidak akan pernah ada bila kita tidak memasuki pengalaman subjeknya. Nah, ini. Nah, ini adalah gambar juga dari yang disebut fenomena kemajuan. Ya, kita kan
betul-betul terbelalak dengan kemajuan teknologi, industri, dan sebagainya. Tapi yang tidak pernah kelihatan apa? Ternyata di dalamnya ada banyak ketidakadilan, termasuk para pekerja anak-anak. Nah ini. Nah, ini poin-poin yang dalam tanda kutip betul-betul fenomena yang apabila disasar dengan pendekatan fenomenologis itu menjadi sangat signifikan. Nah, ini juga sih jadi revolusi industri, anak-anak itu yang amat sangat menderita. Lah buruh, nah ini. Buruh hari-hari ini, teologi buruh itu nyata. Buruh di PHK itu indikasi itu sangat kompleks sebenarnya, itu tidak sederhana. Itu luar biasa pendek kata lah. Itu sayangnya tidak dimengerti dengan atau tidak didengarkan oleh para punggawa dari pemerintah kita ya. Baik. Jadi kalau kita ngomongin praksis, praksis itu bukan denying teori atau refleksi. Praksis itu juga bukan suatu sekedar movement of political protest. Nah, ya, praksis itu mungkin menjadi salah satu dunia dari yang disampaikan oleh David Tracy, Church Academia Society. Itu maksudnya adalah dalam teologi itu didistingsi ada bahasa untuk gereja kita tahu dan itu nyata, seperti kalau kita berkhotbah. Akademia itu suatu dunia di mana Anda harus menulis paper ilmiah yang bisa diterima oleh dunia akademis. Sosietas sementara itu adalah masyarakat yang mengalami dalam tanda kutip kesusahan dari hidup sehari-hari, di mana seorang teolog juga harus berhadapan-hadapan dengan sosietas ini gitu. Nah, jadi teologi itu tidak boleh berdiri di angkasa raya di dalam hanya satu dunia gitu. Ya, seperti yang mungkin Anda tahu atau ada yang belum tahu, seperti Dani Pilario itu betul-betul menghidupi statement teologisnya juga dalam pengalaman dengan masyarakat sehari-hari. Kardinal Suharyo itu suatu kali dia berkata kepada para dosen, ya, para imam dan juga uskup di Malang, ya, doing theology from everyday life. Jadi artinya dalam berteologi dari pengalaman hidup sehari-hari, itu orang akan melihat pains, ya, penderitaan, cries, and hopes of the people. Lah, fenomenologi itu berada di poin-poin itu. Nah, saya pikir mengenai relasionalitas saya tidak perlu menjelaskan banyak, tapi mungkin saya yakin berhenti di sini dulu. Karena yang relasionalitas saya kira Anda toh bisa mengaksesnya dari buku yang Anda sudah punya dan saya kira juga tidak terlalu sulit bahwa Anda pada gilirannya bisa memenuhi atau apa namanya ini, membaca sendiri dengan lebih sederhana. Baik. Ya, saya pikir mungkin saya cukup di sini dulu meskipun saya ada beberapa yang lain tapi nanti saja ingin saya sampaikan ya. Seperti misalnya jadi fenomenologi tadi saya sudah ngomong mengenai fenomen, itu ada banyak filosof yang memasuki makna fenomen di sini. Ya, seperti misalnya Kant, Hegel, Husserl dan seterusnya. Lalu di sini ada kata-kata kunci dari yang kita sebut fenomenologi, yaitu everyday life, horizon, context, subjective world, lived experience, Dasein, being in the world, being with other, care, dan seterusnya. Ya. Lalu
landasan teori di dalam filsafat fenomenologi itu cukup banyak ya, Husserl, Ricoeur, Schutz, dan macam-macam, Bourdieu, dan seterusnya. Baik, mungkin terakhir itu kalau kita mau ngomongin yang kita sebut riset, itu kan begini. Jadi riset itu kan Anda ke prefield, ya. Jadi sebelum ke lapangan. Itu apa yang dilakukan? Nah, itu bracketing, choosing sides, punya kontak person, asumsi dikurung dan macam-macam, ya. Lalu di lapangan, in the field, itu apa? In the field itu Anda harus menginterview, gitu. Lalu apa yang diinterview? Ya, personal experience, everyday life-nya, life in the world, narrating experiences, observations, dan seterusnya. Lalu setelah itu kemudian Anda harus working with data. Jadi melakukan mengolah data, coding, categorizing, dan seterusnya berdasar tema, berdasar bahasa, lalu hipotesis, dan seterusnya. Lalu findings. Findings artinya Anda melakukan analisis, teori, deskripsi, dan seterusnya. Lalu di sini tentu ada sekian yang harus dihitung di dalam penelitian seperti bridging between theory and realities, finding theories, theoretical implication, what is new by opening brackets, assumption, dan seterusnya. Lalu konklusi kan, konklusi tentu saja juga memaksudkan apa yang baru yang Anda temukan. Gitu. Baik, saya pikir cukup ya. Cukup artinya saya mempersilahkan untuk memanfaatkan waktu dengan tanya jawab ya, feel free aja. Baik, terima kasih Profesor Armada untuk ulasan mengenai fenomenologi yang digunakan dalam teologi ini. Eh, Semoga bermanfaat bagi para pendengar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bagi saudara-saudari yang mau mengajukan pertanyaan, mungkin meminta penjelasan singkat atau mau berbagi pengalaman tentang penelitian yang sementara dilakukan, dipersilakan. Ya, mari silakan. Dari saya, Romo. Ya, Baik, mari. baik. Ngomong kira-kira. Pastor Wiro, silakan. Yang tadi di field itu, apakah selain interview juga dimasukkan juga observasi partisipatif, Romo? Oh iya, Kegiatan penelitian. ya dari sendirinya, ya. Dari sendirinya. Dalam fenomenologi interview tidak boleh sangat formal ya, tidak boleh formal gitu. Sebenarnya cara memahami fenomenologi itu Anda itu justru tidak dipaksa untuk menanggalkan keseharian. Jadi artinya gini, suatu percakapan yang baik itu kan percakapan di warung kopi misalnya, ya kan? Di apa namanya itu di dunia yang informal keseharian. Dunia informal itu kan artinya dunia yang dalam tanda kutip tidak berada dalam kurung keilmiahan, tapi berada dalam keseharian. Nah, sebenarnya justru itu yang disebut riset fenomenologis itu. Gitu. Misalnya di sini ada Romo Wilson yang menangani banyak kasus perkawinan. Nah, sebenarnya
dalam tanda kutip ini kesempatan bagi Romo Wilson sendiri untuk memanfaatkan, dalam tanda kutip tentu bukan memanfaatkan mereka, tapi menyimak bagaimana suatu ilmu, disiplin ilmu itu diangkat dari pengalaman keseharian. Dan itu tentu saja tidak hanya interview dari sendiri. Ya, jelas itu ya. Ya, Romo. Ada lagi, silahkan. Ya. Dan kalau Anda membaca tulisannya Romo Goris Pasi ya, di buku Apakah Berpikir, di situ saya banyak sekali, ya tentu dalam tanda kutip, menggarisbawahi tekad-tekad dari para kandidat doktor itu untuk mengembangkan teologi yang bertolak dari pengalaman iman umat. Nah ini. Supaya dengan demikian Anda betul-betul bisa menyasar, katakanlah begitu, memberi kontribusi yang signifikan bukan hanya dalam konteks doktoral, tapi juga dalam konteks hidup sehari-hari di mana Anda ditugaskan. Dan ini kan valid pendekatan ini ya. Di sini ada Milda enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Milda enggak datang. Oke. Silakan kalau ada yang lain. Saya Romo, Wilfried Romo. Ya, Wilfried, silakan. Baik, selamat pagi Romo Armada dan teman-teman sekalian. Ya, Saya ada satu pertanyaan ketika mendengar pemaparan dari Romo tentang penyegaran tadi. Saya sedikit mengalami kebingungan ketika saya dalam studi-studi mempelajari juga tentang teologi kontekstual, pendekatan teologi kontekstual, misalnya dari Bivens. Nah, pertanyaan saya Romo, misalnya saya menjadikan Bivens sebagai salah satu pendekatan dalam Bivens, misalnya teologi tandingan atau budaya tandingan salah satunya itu, apakah itu bisa menjadi satu pendekatan yang punya akar dalam fenomenologi, Romo? Itu pertanyaan saya yang saya sendiri juga bingung, apakah saya kembali ke fenomenologi ataukah langsung pada pendekatan kontekstual dari Bivens, yakni misalnya salah satu yang saya pilih yakni pendekatan budaya tandingan. Itu. Nah, mungkin sebelum saya menjawab, saya juga ingin tahu yang kamu maksud dengan budaya tandingan. Budaya tandingan yang saya maksud itu, Romo, salah satu pendekatan dalam teologi kontekstualnya Bivens yang ingin mengkritik hidup konteks sosial umat tertentu yang dalam perspektif tertentu, misalnya pakai ajaran gereja atau tiga hal itu, tradisi, ajaran gereja dan juga magisterium. Pakai itu, Romo. Itu yang saya mengerti dari budaya tandingan dalam konteks salah satu pendekatan dalam teologi kontekstualnya Bivens. Ya, kalau saya mungkin bukan budaya tandingan, tapi referensi yang berbeda. Jadi contoh ya, contohnya begini, kamu mengurai tentang Fratelli Tutti umpamanya, ya toh? Fratelli Tutti. Nah, ketika Fratelli Tutti itu dihentikan pada dokumen, ya, maka yang terjadi adalah menginterpretasi dokumen itu, ya toh? Ya. Kemudian latar belakangnya dan filsafat yang masuk dan mungkin juga begitu dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika kamu
bertanya kepada umat di ND di situ yang sekiranya di satu kampung Muslim misalnya, tahu saya apakah di ND ada dan seterusnya ya. Pokoknya logika saya, kamu meneliti pengalaman iman umat beriman tentang dialog interreligius sebagaimana yang dihayati oleh umat di ND itu bukan budaya tandingan dari eh, ajaran gereja dalam Fratelli Tutti. Saya kira Bevan mungkin tidak sedramatis itu di dalam menggarisbawahi tentang apa. Justru dalam tanda kutip, suatu kebenaran iman itu, kalau itu dokumenter, kalau itu dokumen, dan kalau itu pengalaman, itu bukan VAV hubungannya, bukan saling berhadapan-hadapan, bukan saling bersaing, begitu. Bukan saling bertanding mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu poinnya, ya. Tapi justru komplementer dalam tanda kutip. Ya, memang ada Fratelli Tutti di mana mungkin konsep 1, 2, 3, 4-nya itu tidak bisa aplikatif di pengalaman iman umat di ND itu. Nah, gitu. Bisa. Dan karena itu disebut pendekatan teologi teologi interreligius itu pendekatan konteks, gitu. Logikanya gitu. Jadi bukan soal tandingan. Saya kira nggak sedramatis itu. Setahu saya tidak perlu ada juga dalam statement teologismu seolah-olah ada pertandingan antara suatu dokumen di dalam ajaran gereja dengan pengalaman iman umat, gitu. Karena pengalaman iman umat itu memiliki betul-betul konteksnya, gitu. Nah, contoh itu mungkin nggak terlalu dramatis. Yang paling dramatis itu menurut saya adalah pengalaman iman umat Katolik di Cina. Karena iman Katolik di Cina itu terbagi menjadi dua, yaitu yang disebut pengalaman iman gereja patriotik dan gereja bawah tanah. Nah, rupanya ini yang saya dengar dari misionaris, Bapak Suci kita ini rupanya menjalin hubungan dengan pemerintah Cina yang dilawan dengan luar biasa oleh gereja bawah tanah. Sehingga gereja bawah tanah itu merasa dikhianati oleh Bapak Suci, ya bayangkan sampai segitunya. Dan karena merasa dikhianati, maka gereja yang sebelumnya pada hari Natal itu berjubel umatnya, mereka meninggalkan gereja Katolik, gitu. Karena umat gereja bawah tanah itu banyak sekali. Banyak. Sementara umat Katolik yang gereja patriotik, ya itu juga banyak. Tapi katanya lebih banyak umat yang berasal dari gereja bawah tanah. Lah, umat gereja bawah tanah ini rupanya agak sedikit, bukan sedikit, tidak bisa direkonsiliasi dengan kebijakan pemerintah atau penguasa Cina. Nah, kalau itu menurut saya teologinya Bevan mungkin harus menulis buku lagi. Itu saya kira nggak ada itu. Bevan tidak sampai segitunya ya di dalam mengurai suatu teologi di mana betul-betul ini suatu persaingan, itu pertandingan dan malahan dalam tanda kutip permusuhan. Bagaimana merekonsiliasi ini yang sampai hari ini betul-betul belum bisa dilakukan. Nah, ini poin yang secara dramatis itu signifikan. Ya sudah, tapi itu hal lain, itu konteks yang lain. Ya, oke, baik, silakan lagi. Baik, bagi teman-teman,
yang masih mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Mudah-mudahan teologi tandingan sudah bisa dijawab. Atau masih mau lanjut lagi? Teologi tandingan. Bang Budaya Wilfred. Boleh tandingan. saya Romo. Romo, boleh saya lanjutkan sedikit pertanyaan Boleh, Romo. boleh. Iya, ya, Begini Romo. silakan. Nah, fenomenologi itu selalu kembali ke pengalaman kehidupan sehari-hari. Minimal yang saya tangkap dari penjelasan tadi. Nah, Betul. saya juga sama Romo, karena tema yang saya garap juga kembali ke pengalaman hidup harian di sini terkait dengan penyembuhan tradisional yang Oke. dipadukan dengan doa-doa Kristiani. Oh Ada ya, asimilasi antara penyembuhan tradisional dengan doa-doa Kristiani. Artinya doa-doa Kristiani itu kadang-kadang dimanfaatkan juga dalam penyembuhan tradisional. Nah, oke. Romo, pertanyaan saya, apakah ini bisa dipikirkan dalam kerangka fenomenologi, Romo? Artinya kembali ke pengalaman hidup harian itu. Seperti itu. Loh, tentu saja bisa. Bisa dong. Dalam maksud umpamanya, kalau kita kembalikan kepada umat yang sakit, ya, seperti misalnya keluarga A sakit, tiba-tiba, mohon maaf, ada tumor di sini, ada benjolan di sini. Jadi dia tidak memiliki apa namanya ini biaya untuk ke dokter. Mungkin juga tidak ada dokter di kampung itu. Nah, dari sendirinya suatu pergulatan yang besar bahwa ya peneliti mungkin loh kok nggak ke dokter kan gitu ya tidak. Nah tapi kan orang yang tinggal di suatu kampung yang tidak ada dokter kan tidak ada di dalam benaknya berpikir tentang dokter. Tapi dia hanya berpikir bagaimana bisa sembuh dari tumor ini kan gitu logikanya. Ya tidak. Ya. Artinya lagi orang yang ke penyembuhan tradisional atau ke dukun itu kita tidak bisa ngomong itu sesat atau apa. Nah, bagaimana sesat wong mereka tidak punya pengalaman melihat atau bicara dengan dokter dan seterusnya? Ya tidak. Nah itu poinnya. Poinnya adalah kalau saya mendengarkan pengalaman iman umat apa adanya, maka bahasa yang muncul dari refleksi peneliti terhadap penderitaan itu tidak berada di hitam putih gitu loh. Itu poin yang saya kira harus kita omongkan. Ya, jelas Wilfried? Jelas, Romo. Terima kasih. Oke, baik. Tadi Biru kira mau ngomong lagi kayaknya. Iya, Romo. Jadi sudah ada banyak teolog yang menggunakan istilah magisterium ketiga untuk menggantikan pengalaman manusia ini. Jadi sumber otoritatif yang ketiga itu pengalaman manusia. Nah, pertanyaannya apakah pemakaian istilah ini kira-kira dibenarkan tidak? Karena saya menulis juga memakai magisterium ketiga. Tapi memang artinya tidak menggantikan yang pertama dengan kedua, tetapi melengkapi. Ya tentu magisterium harus diberi tanda kutip ya. Karena itu bukan magisterium kan. Ya, tidak. Ketiga itu artinya apa? Yang pertama apa? Yang kedua apa? Kitab suci yang pertama, yang kedua tradisi dengan ajaran gereja, ya lalu yang ketiga pengalaman manusia. Ya, kitab suci juga bukan magisterium kan? Ya tidak. Suci adalah wahyu. Jadi dengan kata lain magisterium berarti gereja Katolik dengan segala otoritasnya. Yang karena itu mereka menjadi rujukan tentang bagaimana kitab suci itu diinterpretasi dengan baik dan benar. Ya, jadi kalau mengenai istilah saya pikir negosiasinya harus berada dalam skema yang betul. Nah, itu poinnya. Ya, jelas? Ya, Romo. Oke, baik. Ada lagi?
Ya, ini saya lihat ada cukup banyak. Saya harap yang datang ya, hampir 30-an. Saya harap untuk minggu depan, untuk bulan depan, bulan Maret, itu tanggal 27 ya, Dani Pilario dia akan bisa. Itu waktu Indonesia bagian Barat jam 3 sore. Ini orang ini sangat sibuknya bukan main, jadi dipegang buntutnya enggak, sulit sekali dia. Ya karena memang tugasnya dia Presiden Adamson University dan berbagai jadwal yang luar biasa banyaknya. Dari sebab itu nanti saya kira harap disiapkan dengan baik, karena manfaatkan dengan baik dan pertanyaan dan seterusnya. Karena ya saya pikir Dani Wilario mungkin termasuk teolog Asia yang sangat punya otoritas ya, dan dia terlibat. Ciri khas dari dia bagaimana berteologi ialah dia berteologi juga sekaligus dengan pengalaman ya, melayani orang-orang yang miskin atau terlibat atau mendengarkan mereka yang ada di pembuangan sampah, daerah pembuangan sampah, namanya Payatas di sini. Baik, saya pikir hal-hal lain. Oh, ini Timotius angkat tangan ya. Silakan Timotius. Selamat pagi para Romo dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan suara saya Jelas dan jelas. Sangat jelas. Romo, mohon maaf nanti kalau misalnya yang saya tangkap melenceng dari apa yang disampaikan oleh Romo tadi. Dalam fenomena ini kita berangkat dari pengalaman. Dan setelah kita mendapatkan pengalaman dari subjek tadi, seingat saya, kita tidak perlu melakukan triangulasi. Oh ya. Dengan demikian, instrumen yang kita gunakan, apakah untuk fenomenologi itu hanya berupa wawancara? Apakah tidak mungkin kalau untuk melihat perilaku kecenderungan dari subjek, kita juga melakukan observasi? Kalau misalnya kita juga melakukan observasi, kira-kira bagaimana kita memadukan observasi dengan wawancara ini supaya data-data kita benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman dari subjek itu. Mohon tanggapan Romo, terima kasih. Pertama, observasi sama sekali tidak bertentangan dengan wawancara. Jadi observasi itu justru meneguhkan apa yang tidak disampaikan. Jadi ambil contoh begini ya. Ketika kamu mau meneliti pemimpin perempuan di sebuah desa terpencil misalnya, nah, perhatikan. Maka apa yang dilakukan oleh seorang peneliti? Peneliti fenomenologi. Ya dia datang. Dia enggak telepon ya, dia telepon tapi telepon mau datang gitu loh. Lalu ya dia menyimak, melihat, bahkan dalam tanda kutip dia juga minta diperkenankan untuk tinggal bersama dengan keluarga ini. Gitu. Menyimak, melihat kesehariannya. Lah, observasi semacam ini menjadi juga bermanfaat atau berguna tuh. Relasi dengan keluarga. Tidak hanya kita mengerti bahwa yang disebut pemimpin yang baik itu kepala desa yang perempuan itu berhubungan dengan masyarakatnya, tapi juga keluarga dan seterusnya. Dan bagaimana dia membaca leadership dan seterusnya. Oh ya, yang barusan saya teruskan ke grup kalian itu adalah penelitian. Ya. Rupanya dari 1.000 mahasiswa, 1.000 orang di Indonesia, yang membaca cuma 1 orang. Lah ini kan, ini jelek sekali itu. Temuan itu. Lepas dari benar atau tidak, mahasiswa, dosen, dan orang Indonesia itu kurang membaca. Ya. Nah, jadi dengan kata lain sama sekali tidak masalah. Dan observasi itu bukan triangulasi. Nah ini, bukan. Ya, bukan.
Triangulasi tidak diperlukan itu bukan karena kita memutlakkan yang disebut wawancara, tapi dalam fenomenologi itu ilmu pengetahuan itu milik dari subjek itu. Kan dalam relasionalitas sudah kita omongkan, seperti misalnya kisah seorang kakek miskin yang punya kuda putih, gitu. Sudah miskin, sudah tua, punya kuda. Kuda itu ditawar oleh raja dengan harga yang sangat mahal. Lalu tidak diberikan. Mengapa? Alasannya karena kuda ini sahabatku. Lah tetangganya kan bilang, lah kuda kok sahabat? Nah, dan gitu logikanya. Lah kalau kamu seorang peneliti, kamu kan pasti akan, loh, mosok sih kuda kok sahabat, dan gitu logikanya. Lalu kamu melakukan suatu aktivitas triangulasi. Bisakah kuda menjadi sahabat, dan gitu. Lah, dalam fenomenologi itu tidak diperlukan karena seluruh pengetahuan dia tentang kuda itu menjadi milik kakek yang miskin itu. Makanya peneliti harap datang ke kakek itu, seperti apa tuh sebenarnya kuda ini dengan relasi kuda dengan kakek ini, kan gitu logikanya. Kan tetangga-tetangganya mencela kakek, kakek ini sudah tua, bodoh lagi. Oh, kuda ditawar mahal kok nggak diberikan, dan gitu. Tetangga-tetangganya gitu. Ya benar juga kan kita kalau baca itu. Tapi kalau orang tidak datang dan hidup bersama dengan kakek itu kan tidak pernah tahu seperti apa kakek itu memandang kudanya. Fenomenologi itu artinya statement benar salahnya itu berada dalam keseharian. Itu persis seperti ibunya Timotius. Dan saya tanya kepada Timotius, ibumu mencintai kamu enggak, Timotius? Sangat. Nah, coba gambarkan cintanya kayak apa. Dia mau menggambar seperti apapun, ya kita toh bisa bertanya, ya tidak? Tetapi ketika Timotius menjelaskan cinta ibunya dia kepadanya, itu tidak cukup dengan gambar atau statement, melainkan harus dengan apa? Pengalaman sehari-hari dari relasi ibunya dengan Timotius. Dan gitu logikanya. Misalnya ibu saya itu mencintai saya karena dia berkorban. Nah ya berkorban itu seperti apa kan gitu logikanya. Itu kan hanya menjadi mungkin kalau kita memasuki narasi sehari-hari. Ya, ini contoh sih. Nah, makanya Presiden Prabowo Subianto ini yang yakin betul bahwa Indonesia Masalah jaringan ya mungkin. Hang. Ini disabotase Romo Wilson ini. Timo bisa lanjut, Timo. Hanya ketika penjelasan ke Pak Timo saja bisa seperti ini. Ini masalah triangulasi. Ada pihak ketiga yang menghancurkan jaringan. Itu Romo langsung keluar itu. Oh, mudah-mudahan masuk lagi. Kita menanti karena penjelasan masih menggantung. Belum mampu mencerahkan Pak Timotius ya. Pak Timo, Terang ambil alih saja. Sekarang Timotius ambil alih. Ya, teman-teman kita menanti sedikit untuk Profesor bergabung lagi. Siap.
Teman-teman di kolom chat ada link evaluasi untuk ke studium general kita. Tolong diisi sambil mengisi waktu menunggu kehadiran Profesor Armada lagi. Halo. Oh, baik, selamat bergabung kembali, Ya, Profesor. saya pindah ke kamar makan ini ya. Siap. Ya, jadi dengan kata lain saya kira disabotase oleh Prabowo tadi. Mom, sorry, Mom, sorry, could you turn off your radio? Okay. Okay. So sampai mana tadi? Tadi sampai menjawab pertanyaan soal triangulasi dan observasi apakah bertentangan atau tidak Ya, dari Pak. pendek kata saya mau bilang bahwa yang disebut dengan triangulasi itu bukan milik fenomenologi, karena fenomenologi sekali lagi benar salahnya berada dalam pengalaman subjek gitu. Nah, sebenarnya kata benar salah itu logikanya agak keliru, karena kalau itu suatu pengalaman, jadi seperti kuda menjadi sahabat tadi itu, atau dalam konteks Indonesia tadi saya memaksudkan bahwa Indonesia gelap atau terang itu fundasinya apa kan gitu logikanya. Iya tidak? Ya sudah. Jadi dan kata lain, saya punya banyak bahan untuk makan gratis dan macam-macam itu, tapi ya saya pikir saya tidak perlu ngomongkan. Logika yang mau saya sampaikan hendaknya teman-teman mahasiswa itu justru kreatif dengan hidup sehari-harinya gitu. Baik, itu ya, Romo Max. Apakah ada lagi? Memang dalam banyak hal teologi itu menjadi menarik ketika sebenarnya berasal dari statement di mana itu bukan muncul dari apa namanya, muncul dari pengetahuan, tetapi itu muncul dari pengalaman hidup sehari-hari gitu. Ya, jelas ini ya. Dan apalagi pengalaman, betul-betul pengalaman pergumulan. Gitu. I got problem with the connection in my room, so I transfer here. I move here, yeah. Ya, jadi begitu ya, teman-teman. Saya harap maju terus dengan studi Anda.
Hmm, Jadi skenarionya untuk semester atau mahasiswa yang studi mandiri di semester ini itu nanti at the end of the day, at the end of this semester itu harus sudah bisa menyelesaikan bab 1, bab 2, dan bab 3 gitu ya. Tidak ada lagi penundaan-penundaan yang tidak diperlukan. Juga teman-teman yang mungkin masih menunda, siapapun jangan ragu-ragu untuk datang berinisiatif dan memperbaiki kinerjanya. Gitu. Baik, saya cukup begitu ya teman-teman. Ya, baik. Terima kasih banyak Profesor Armada yang sudah berbagi pengalaman, lebih Ketemu tepatnya lagi. pengalaman hidup sepanjang karir untuk mendalami fenomenologi yang bisa digunakan di berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal ini. Pagi ini kita bicara tentang fenomenologi yang berguna dalam studi teologi. Juga teman-teman senior-senior yang sementara menggumuli penelitian, khususnya penelitian fenomenologi. Terima kasih banyak Profesor Armada, juga terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Oh ya, Eh, saya nambahin sedikit, Romo Max, Baik, yaitu yang pertama, buku Apakah Berpikir itu wajib untuk Anda ya. Lalu buku yang akan datang, yang akan terbit juga dari Canisius, itu dekolonisasi itu lebih wajib lagi dari karena itu apa namanya itu ya terpaksa saya agak sedikit terus terang karena itu buku yang sangat penting ya. Buku saya yang penting itu terutama seperti yang tadi disebutkan itu antara lain ya dialog interreligius, kearifan lokal Pancasila, kemudian relasionalitas itu praktis sangat merepresentasi katakanlah begitu perjalanan filosofis teologis saya. Nah, buku lain yang akan apa namanya merepresentasi ini dan menurut saya ini buku yang agak sedikit groundbreaking. Saya agak agak mengatakan itu ya dan saya rupanya tidak ragu-ragu yaitu buku dekolonisasi itu ya. Tunggu saja karena itu hmm, dengan metodologi yang dalam tanda kutip di sana sih Anda bisa mengembangkan gitu ya. Oh ya juga saya pikir provisi untuk Milda ya dan juga Romo siapa lupa saya Romo siapa Romo Romo Petrus yang bersama dengan saya juga yang telah menerbitkan artikel di jurnal Scopus 1 ya. Jadi saya pikir itu bagus juga untuk dicontoh ya. Dan jurnal ini mungkin salah satu jurnal terbaik di planet bumi untuk Scopus 1 dengan tidak ada bayaran, kita tidak membayar apapun, akuntabilitasnya luar biasa dan ini memiliki archive sejak tahun 1922. Nah, itu jadi itu bukan jurnal ecek-ecek ini ya. Dan rupanya juga Romo Marto Susito itu memanfaatkan ini. Saya harap Anda betul-betul punya concern di bidang ini karena memang ini yang harus kita lakukan ya. Ini bukan untuk wah atau untuk apa ya, bukan, tidak ada wah-wahan. Bukan untuk sombong-sombongan, untuk apa menyombongkan diri di hadapan Anda. Enggak lah ya. Baik, tapi ini tugas yang harus kita lakukan bersama. Ya, begitu ya, teman-teman. baik. Terima kasih banyak Profesor Armada untuk tantangan bagi kami juga. Cita-cita semua untuk publikasi jurnal, apalagi Scopus Q1. Ya, Kobuski 1 memang butuh waktu ya. Saya kira ini mungkin saya kita hampir sekitar 1 tahunan lebih.
untuk melakukan publikasi ini. Saya sendiri sudah mungkin 2 kali, 3 kali di sini, di dalam jurnal ini. Ya, maka dan bahan untuk menulis Scopus 1 itu bisa dikembangkan dari buku relasionalitas, buku Interreligious Dialog, buku itu apa namanya dekolonisasi ini juga gitu. Dekolonisasi ini, menurut saya, pokoknya saya senang meskipun belum terbit ya, tapi sudah persiapan sudah saya selesaikan bulan Maret nanti. Saya senang sebelum mati saya ini sudah bisa terbit, itu saya senang. Baik ya. Baik, ya. Ya, baik ya, begitu ya. Ya, baik, terima kasih Profesor Armada. Ya, sampai Untuk ketemu. teman-teman sekalian, belilah buku Apakah Berpikir Sayap dari Relasionalitas, karena itu sudah sebelum habis stoknya ya. sebelum habis stok, karena menarik menghubungkan relasionalitas dari zaman purba sampai ke hubungan manusia dengan teknologi. Jadi kalau belum membacanya, dengarkan dahulu. Baik, terima kasih banyak Profesor Armada, juga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih banyak Profesor Armada sekali lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup. Mungkin Pak Timotius bisa memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih Hermomex. Mari kita siapkan hati berdoa untuk menutup rangkaian kegiatan. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk rahmat yang boleh kami alami saat ini. Kami percaya apa yang kami pelajari pada akan membantu kami karya pelayan kami dalam pencarian kami. Semoga apa yang kami upayakan bagian dari tanggung jawab kami. Dikaukan puji Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Sampai ketemu ya. Sampai berjumpa. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Romo. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Romo. Begitu Pak Tibo. Ya, ya. Mari.